episode ini, pernahkah kalian mencoba mendorong sebuah benda, tapi saking berat dan besar benda itu sampai tidak ada pergerakan sama sekali? Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan bilang, wah, padahal udah capek-capek usaha. Tapi tahukah kalian kalau dalam ilmu fisika, kalian bahkan bisa dianggap belum melakukan usaha sama sekali? Kok bisa ya? Hari ini kita akan membahas tuntas seputar apa itu usaha dan energi. Oke, nggak perlu lama-lama. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Dalam ilmu sains, usaha adalah besarnya energi yang disalurkan oleh gaya untuk memindahkan suatu benda pada jarak tertentu. Jadi, sebuah tindakan baru bisa disebut sebagai usaha jika memenuhi dua syarat utama. Yang pertama, adanya gaya atau F, yaitu dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Yang satunya adalah Newton. Lalu adanya perpindahan atau S, yaitu jarak benda bergerak dari posisi awal ke posisi akhir. Yang satunya adalah meter. Inilah alasannya kenapa mendorong tembok atau benda yang terlalu berat sampai tidak bergerak, usahanya dianggap nol. Ada gaya tapi tidak ada perpindahan. Sebaliknya, saat kalian mendorong meja hingga bergeser, barulah itu disebut sebagai usaha. Untuk menghitungnya, kita gunakan rumus sederhana ini. W sama dengan F kali S. W adalah usaha yang satuannya Joule, lalu F adalah gaya yang satuannya Newton, dan S adalah perpindahan yang satuannya meter. Contoh pada kasus. Misalnya, seorang siswa mendorong meja dengan gaya 20 Newton hingga berpindah sejauh 3 meter. Berapakah usahanya? Kita jawab. W sama dengan F kali S. W sama dengan 20N dikali 3M, dan W sama dengan 60 Joule. Jadi, besar usahanya adalah 60 Joule. Sekarang bayangkan kamu dan temanmu mendorong benda yang beratnya sama ke tempat yang sama. Kamu menyelesaikannya dalam 10 menit, sedangkan temanmu butuh 20 menit. Siapa yang lebih kuat? Tentu saja kamu. Hal ini dikarenakan kamu memiliki daya yang lebih besar. Jadi, apa daya itu? Daya atau P atau laju energi adalah kecepatan dalam melakukan usaha atau besaran total energi yang dilakukan dalam setiap detiknya. Rumus daya juga sangat simpel, yaitu P sama dengan W per T, yang dimana P adalah daya yang satuannya watt, W adalah usaha yang satuannya joule, dan T adalah waktu yang satuannya sekon. Contoh pada soal ini, jika kamu melakukan usaha mendorong sejauh benda dari titik A ke titik B sebesar 100 Joule dalam waktu 5 sekon, berapa besar daya yang kamu miliki? Mari kita jawab. Lalu kita masukkan rumusnya, yakni P sama dengan W per T. Kemudian P sama dengan 100 Joule per 5 sekon, dan nilainya adalah P sama dengan 20 Watt. Jadi, besar daya yang kamu miliki adalah 20 Watt. Ingat ya, satuannya adalah Watt, bukan Volt. Lanjut, kita akan memasuki ke bab energi, yang dimana itu ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Apa itu energi kinetik? Setelah kita paham soal usaha dan daya, sekarang kita masuk ke bahan bakarnya, yaitu energi. Pertama, ada energi kinetik. Kata kinetik berasal dari kata Yunani yakni kinetikos, yang artinya bergerak. Jadi, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Prinsipnya simpel, semakin cepat benda bergerak atau semakin besar masanya, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Bayangkan bola yang menggelinding pelan dibandingkan dengan bola yang meleset cepat. Tentu bola yang cepat punya energi kinetik yang jauh lebih besar karena ia berhubungan langsung dengan kecepatan. Untuk menghitungnya, kita gunakan rumus, yakni rumus energi kinetik. EK sama dengan 1/2 kali mv kuadrat, di mana
EK adalah energi kinetik yang satuannya joule, dan M adalah massa benda yang satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda yang satuannya meter per sekon. Menariknya, karena benda yang bergerak pasti mengalami perpindahan atau S, maka perubahan energi kinetik ini sebanding dengan usaha atau W. Jadi, rumusnya adalah W sama dengan delta EK sama dengan setengah M dikali delta V kuadrat, yang dimana W sama dengan usaha benda yang satuannya joule, delta EK sama dengan perubahan energi kinetik juga satuannya joule, dan M sama dengan massa benda yang satuannya kilogram, serta delta V sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Berbeda dengan kinetik, energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Contoh yang paling nyata adalah energi potensial gravitasi. Bayangkan kamu meletakkan buku di atas rak yang tinggi. Buku itu diam, tapi ia menyimpan energi. Jika buku itu jatuh, energi potensialnya akan berubah menjadi energi kinetik. Semakin tinggi posisi benda, semakin besar pula energinya. Jadi, rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial yang satuannya joule, M adalah massa benda yang satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan nilai 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda yang satuannya meter. Karena energi potensial sama dengan jarak perpindahan benda, maka energi potensial juga sebanding dengan usaha. Lebih mudahnya kita lihat dengan rumus W sama dengan delta EP sama dengan M kali G kali H. Sekarang mari kita gabungkan keduanya. Energi mekanik atau EM adalah total dari energi kinetik dan energi potensial. Rumusnya sangat sederhana, di mana EM sama dengan EK ditambah EP. Dalam sistem yang ideal tanpa gesekan, total energi mekanik akan tetap konstan. Saat mobil bergerak di jalan datar, maka mobil tersebut memiliki energi mekanik dan energi potensialnya adalah 0. Namun, jika mobil berjalan di jalan menanjak pada ketinggian tertentu, maka mobil tersebut memiliki energi potensial. Mengapa? Karena energi potensial berkaitan dengan tinggi suatu benda. Jadi, energi terus berubah bentuk, tapi total energi mekaniknya selalu sama. Inilah hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya, hubungan usaha dan energi. Jadi, usaha sangat berkaitan dengan perubahan energi. Yang contohnya, ketika sebuah bola berada di atas meja, bola tersebut memiliki energi potensial karena berada pada ketinggian. Dan ketika bola jatuh, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik karena bola mulai bergerak. Perubahan energi ini terjadi karena adanya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Setelah penyampaian materi, sekarang coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Coba temukan minimal 3 contoh peristiwa usaha dan energi yang ada di rumah dan di sekolah. Diskusikanlah hasil pengamatan kalian bersama teman atau guru. Jadi, dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa usaha terjadi ketika gaya menyebabkan benda berpindah. Lalu, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dan energi dapat berupa energi kinetik dan energi potensial juga energi mekanik. Lalu, ada usaha yang dapat menyebabkan perubahan energi. Jadi, peserta didik, kalian udah tahu kan bahwa energi ada di sekeliling kita, mulai dari energi gerak hingga energi yang tersimpan yang siap kita gunakan. Memahami konsep ini adalah langkah awal yang penting untuk belajar fisika yang lebih dalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.